untuk mencoba mencocokkan data keuangan, kemudian menjelaskan fenomena ekonomi secara lebih umum. Dan istilah dari ekonomi fisika pertama kali diciptakan oleh H. Eugene Stanley untuk menggambarkan sejumlah besar makalah yang ditulis oleh fisikawan dalam masalah pasar, seperti saham dan lainnya, dalam sebuah konferensi tentang fisika statistik di Kolkata, di India pada tahun 1995 dan pertama muncul dalam publikasinya. Selanjutnya, yang kedua, contoh fisika dasar dalam transaksi ekonomi. Salah satu contoh fisika dasar untuk menjelaskan transaksi ekonomi yaitu matriks acak. Jadi, yang dapat digunakan matriks acak ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi gangguan dalam matriks korelasi keuangan. Namun demikian, berbagai alat lain dari fisika yang gel ini telah digunakan dengan sukses seperti dinamika fluida, mekanika klasik, dan mekanika kuantum. Jadi, itu juga salah satu contoh dari fisika dasar yang menjelaskan transaksi ekonomi. Konsep indeks kompleksitas ekonomi yang diperkenalkan oleh ekonom Harvard Ricardo Hussman dan fisikawan Hidaigo telah dikembangkan lebih lanjut di kompleksitas ekonomi dan lebih akurat dalam memprediksi pertumbuhan PDB daripada perhitungan tradisional Bank Dunia. Dan selanjutnya nomor 3 yaitu contoh fenomena. Di sini salah satunya akan saya jelaskan yaitu fenomena dari teori peluang dalam hal finansial. Contohnya seperti jika kita ingin membangun suatu toko dalam suatu daerah, maka hal yang pertama kali harus kita perhatikan yaitu apakah daerah tersebut sudah ada toko-toko yang telah buka atau belum. Nah, hal itu dapat kita perhatikan karena dapat memprediksi keuntungan yang akan kita dapatkan. Jadi jika belum ada toko-toko buka di sana, maka kita akan lebih memiliki keuntungan yang lebih besar. Tapi kebalikannya, jika sudah lumayan banyak, maka lebih baik kita mencari tempat lain, lokasi lain, karena keuntungan kita di sana akan diprediksi lebih sedikit. Dan selanjutnya ada penerapan stokastik. Jadi, seseorang menggunakan model stokastik untuk memperkenalkan hasil dalam situasi yang tidak pasti mengenai pengambilan investasi, tingkat inflasi, dan volatilitas pasar. Ini adalah utama bagi pedagang, perencana, dan analisis yang memutuskan keputusan investasi seseorang. Dan ini juga dapat menggunakan untuk mengetahui tentang kinerja portofolio sekuritas individu dengan menggunakan distribusi probabilitas. Proses acak menampilkan data untuk memperkirakan hasil yang memperhitungkan tingkat keadaan atau ambiguitas tertentu. Ini berisi banyak faktor untuk memberikan berbagai hasil tentang situasi yang berbeda, sehingga efek dinamis dapat kita rekam. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan sebagian dari jawaban UTS saya. Untuk lebih detailnya, saya sudah tulis pada jawaban di kertas saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.